Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, situasi siang tadi setelah tragedi Arema versus Persebaya pada Minggu 2 Oktober 2022 tampak dari Stadion Kanjuruhan dan Rumah Sakit Wafa Kepanjen Malang. Para korban dari tragedi Arema versus Persebaya mulai berdatangan di Rumah Sakit Wafa Kepanjen Malang untuk mencari anggota keluarga mereka. Sejauh ini jumlah korban Arema versus Persebaya akibat rusuh pasca pertandingan mencapai 129 orang meninggal dunia. Jumlah korban meninggal dunia masih bisa bertambah sebab saat ini sebanyak 180 orang masih dalam perawatan. Dari pantauan suryamalang.com, para korban tragedi Arema versus Persebaya banyak dirawat di Rumah Sakit Wafa Kepanjen Malang. Terpantau sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, keluarga korban berdatangan dan melihat daftar korban kerusuhan Arema versus Persebaya di dalam ruangan yang sudah disiapkan. Para keluarga korban tampak dengan seksama melihat satu persatu nama yang tercantum dalam kertas yang sudah diprint dan ditempel di atas meja. Seorang wanita paruh baya dengan mata sembab tampak mendatangi rumah sakit dan mengaku mencari informasi mengenai keluarganya. Terkait detail keluarga yang dicari, wanita paruh baya itu masih belum bersedia diwawancarai. Sedangkan beberapa keluarga korban yang lain tampak mondar-mandir di Rumah Sakit Wafa Kepanjen Malang. Sementara itu, situasi di depan Stadion Kanjuruhan siang tadi terpantau padat karena banyak warga yang datang dan ingin melihat tempat kejadian. Kendati begitu, stadion sudah ditutup tapi warga masih bisa berlalu lalang di depan dan sekitar Kanjuruhan. Tampak juga garis polisi dipasang di bekas lokasi sisa pembakaran, termasuk sebuah mobil putih terbalik dan hangus. Selain mobil putih, sebuah mobil polisi juga tampak hangus terbakar imbas kerusuhan kemarin malam. Terkait tragedi ini, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita yang mendalam dan mengaku akan bertanggung jawab. Sebagai tindak lanjut, manajemen Arema FC juga akan membentuk krisis center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Berita kedua, Presiden Jokowi angkat bicara soal tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 129 orang usai laga Arema FC versus Persebaya. Jokowi menyampaikan duka cita yang cukup mendalam atas peristiwa yang merenggut ratusan nyawa. Presiden Jokowi memerintahkan kepada Gubernur Khofifah dan Menteri Kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada korban yang dirawat di rumah sakit. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar dilakukan penghentian sementara pertandingan Liga 1. Jokowi juga berikan tugas khusus ke Kapolri agar mengusut kasus ini sampai tuntas. Sebagai kepala pemerintahan juga Presiden Jokowi cukup menyesalkan terjadinya peristiwa itu. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.